Baik, terima kasih. Saya setelah melihat film ini ada beberapa catatan saya. Pertama itu kerja-kerja investigasi yang dilakukan oleh kawan-kawan Jubi dan juga kolaborasi, saya apresiasi sekali. Terima kasih. Kemudian yang berikut itu ada poin politik, dekolonisasi, marginalisasi, deforestasi, migrasi, dan pelanggaran HAM dalam film ini. Kenapa saya mengatakan politik? Karena kita sudah tahu bahwa kasus-kasus pengungsian di tahun yang tadi sudah disebutkan. Kemudian terjadilah yang namanya migrasi. Migrasi di sini itu bukan hanya manusia, tetapi ketika hutan itu dibakar habis, marga satwa yang ada di hutan juga pergi. Maka dari pandangan saya melihat film ini, kenapa dibuat judul Pesta Babi, menurut saya itu satu kritikan yang dalam sekali. Karena ketika hutan dibakar, maka terjadilah migrasi hewan satwa itu lari ke pohon ini dan mereka tidak tinggal di situ. Tidak bisa biara babi lagi seperti yang tadi kita ngomong. Itu simbolnya. Saya pikir seperti kasus seperti ini jadi ancaman buat kami semua yang ada di tanah Papua ini dan suku-suku lainnya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Dalam kacamata saya melihat deforestasi yang begitu besar, ada juga penilaian orang lain bahwa film ini adalah film yang memprovokasi atau provokator, terutama dari Bapak suku kami di Kesukupan Agung Merauke. Itu beliau menyatakan seperti itu, tetapi bagi saya beliau keliru karena tidak sesuai dengan ajaran sosial gereja dalam Katolik, bertentangan sama sekali. Dan yang berikut, refleksi saya dalam hal ini khususnya untuk gereja kita semua dan denominasi manapun. Film ini diputar di berbagai komunitas, tetapi khususnya di dalam ruang-ruang gereja. Apakah umat yang mengalami diskriminasi, hutannya digusur, mau bersandar pada siapa? Gereja atau LSM atau siapa kira-kira? Untuk itu ada 5 refleksi saya di sini. Apakah gereja pernah melakukan pemetaan atau semacam identifikasi penduduk lokal khususnya di Merauke tentang risiko-risiko yang akan terjadi? Yang berikut pemetaan sosial dan sumber daya alam dari komunitas pemilik marga. Dan yang ketiga, pernahkah gereja Katolik melakukan advokasi terhadap masyarakat lokal untuk mengakses pendanaan bagaimana menjaga lingkungan krisis iklim? Dan yang keempat adalah pernahkah gereja Katolik membangun relasi dengan bersolidaritas terhadap rakyat yang mengalami penindasan? Dan yang kelima, gereja itu dipanggil untuk melaksanakan tanggung jawab pastoral di umatnya. Dan yang terakhir bagi saya, pengalaman ketika di Australia berkunjung ke Museum Nasional di Canberra, itu satu hati sedih sekali karena saya lihat kita hanya bisa melihat sejarah orang-orang begitu di dalam museum tersebut. Lihat saja di Australia, Canberra kita melihat kulit putih, dan termasuk Australia yang masuk dalam perusahaan yang tadi. Jadi apa yang harus kita buat hari ini? Masing-masing punya talenta, masing-masing punya bakat. Mari kita kerja berkolaborasi demi kebenaran Bodong Komuni. Terima kasih. Selamat malam buat kita semua. Malam. Kalau respon dari saya senang sekali karena ruangan ini penuh dengan banyak orang yang bisa langsung menonton.